Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema, di mana kita bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal pertama sampai Wahyu pasal yang terakhir. Dan kita bersyukur saudara-saudara atas seluruh penyertaan Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Roh Kudus adalah sumber hikmat dan wahyu bagi kita untuk mengenal Dia dengan baik dan benar dan menolong kita saat ini. Kita sudah berada di dalam Ulangan pasal yang ke-17. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-17 di sini saudara-saudara, Musa kembali menuliskan kepada umat Israel tentang hukum-hukum Tuhan. Kalau kita membacanya cukup keras saudara-saudara. Di mana di sini ada 3 hal yang dituliskan disampaikan oleh Musa untuk diulangi, yaitu mengenai hukuman mati untuk penyembah berhala. Lalu kemudian tentang kepatuhan akan keputusan pengadilan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, adalah hukum tentang seorang raja. Kalau kelak mereka berada di tanah perjanjian yang Tuhan berikan, dan mereka satu saat ingin untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, maka Tuhan telah menetapkan juga, saudara-saudara, akan hukum-hukumnya bagi seorang raja atau bagi kerajaan itu. Nah, kita melihat, saudara, bahwa seseorang yang kemudian dikatakan di sini, saudara, melangkahi perjanjian Allah dengan sujud menyembah kepada Allah-Allah lain, yaitu kepada matahari, kepada bulan, atau segenap tentara langit yang dilarang oleh Tuhan itu, saudara-saudara, ya, maka hukumnya bagi mereka adalah hukuman mati. Melalui 2-3 orang saksi yang melihat akan hal itu, maka mereka akan dijatuhi hukuman mati. Hukuman penyembahan berhala adalah satu hal yang betul-betul saudara-saudara diperingatkan oleh Tuhan untuk tidak dilakukan. Karena pada masa itu orang menyembah kepada benda-benda langit, saudara-saudara, ya, kepada benda-benda yang ada di sekeliling mereka. Nah, itu yang dianggapnya Tuhan. Ya, kalau zaman kita sekarang, saudara, ada orang yang mempercayakan kehidupan mereka, saudara, kepada benda-benda langit yang kemudian diteliti oleh orang-orang, lalu kemudian orang mempercayainya. Ada yang mempercayai gerakan matahari, dan ada yang mempercayai matahari dan menyembahnya sebagai Tuhan. Dan ada orang yang mempercayai, saudara-saudara, mempercayakan kehidupannya kepada apa yang diselidiki oleh orang-orang tentang benda-benda langit, lalu menuliskannya dalam berbagai hal yang kita kenal dengan horoskop, ya, perbintangan seperti Virgo, Capricorn, Cancer, dan sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang kita lihat bahwa dilarang oleh Tuhan sejak dari zaman dahulu. Tuhan memilih bangsa Israel adalah untuk membuat mereka ini, saudara, berbeda dengan bangsa lain yang suka menyembah dan mempercayakan hidup mereka kepada sesuatu yang tidak pasti dalam kehidupan ini. Dan itu adalah ciptaan Tuhan, di mana kita jauh lebih mulia daripada mereka. Seharusnya tidaklah pantas untuk kita menyembah ciptaan-ciptaan itu, yang mana kita diciptakan segambar dengan rupa Allah yang jauh lebih mulia dari segala ciptaan yang lain manapun. Nah, demikian juga bagi mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan, melukai, saling melukai, membunuh, dan sebagainya. Kalau ada persoalan-persoalan di antara mereka, maka mereka harus datang kepada imam atau kepada hakim-hakim yang memerintah, adalah untuk dibuat keputusan-keputusan. Dan mereka harus mengikuti keputusan itu. Apabila ada yang terlalu berani menentangnya, maka mereka akan mengalami hukuman yang keras, yaitu hukuman mati, saudara-saudara. Nah, demikian juga dengan pengangkatan raja. Tuhan menetapkan hukum-hukum bagi seorang raja. Dan Tuhan berkata untuk mereka tidak memelihara kuda terlalu banyak, karena itu akan membuat mereka datang ke Mesir, lalu kemudian saudara-saudara mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Jadi Tuhan mencegah bangsa Israel
untuk tidak menyembah yang bukan Tuhan seperti bangsa-bangsa yang lain di sekeliling mereka. Dan supaya mereka hidup adil, yaitu hidup di dalam kasih, saudara-saudara. Mereka saling mengasihi, tidak saling menyakiti, tidak saling membunuh, tetapi dalam persaudaraan yang rukun, saling mengasihi untuk supaya mereka hidup berbeda dengan bangsa-bangsa yang seringkali saling melukai, hanya saling, saudara-saudara, membunuh satu dengan yang lain. Dan kalau mereka menginginkan raja dan mengangkat seorang raja, saudara-saudara, maka mereka harus tetap berharap kepada Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Karena itu, saudara, mereka tidak boleh membuat raja mereka menjadi tinggi hati. Tidak boleh. Karena itu Tuhan membuat peraturan-peraturan. Jadi semua peraturan begitu keras dibuat oleh Tuhan adalah untuk membuat mereka, saudara-saudara, terlepas dari segala dosa yang akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Dan supaya mereka hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, yaitu saling mengasihi, saling menghargai, saling menopang, saling, saudara, tolong-menolong. Dan hidup mereka, saudara-saudara, menunjukkan tentang identitas ilahi kepada bangsa-bangsa yang lain, adalah supaya dengan maksud bangsa-bangsa yang lain juga menjadi takut dan percaya kepada Allah bangsa Israel, bahwa Allah yang disembah bangsa Israel itu adalah Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kita tahu bahwa Allah tidak bisa berdampingan dengan dosa. Karena dikatakan bahwa Allah tidak mengenal dosa. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Dan dia tidak berbuat dosa, saudara-saudara. Nah, bagi kita, saudara-saudara, di zaman perjanjian baru, maka ada satu ayat dalam firman Tuhan berkata begini. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kita dipanggil, dilepaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa. Melalui korban Kristus di atas kayu salib, kita telah merdeka dari dosa. Kita telah dibebaskan dari maut. Dan kita telah diberi hidup Allah, yaitu hidup yang kekal. Karena hanya Allah yang punya hidup kekal. Dan hidupnya Allah dikaruniakan dalam hidup kita. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Bukan hasil perbuatan kita. Bukan oleh karena keinginan kita mendapatkannya. Bukan usaha kita mendapatkannya. Tidak ada sama sekali kebaikan pada kita yang membuat kita layak menerima semua itu. Itulah kasih karunia. Dikaruniakan kepada kita dengan berlimpah-limpah, saudara-saudara, dalam hidup ini. Berlimpah, saudara-saudara. Tuhan karuniakan. Berlimpah, mengalir luar biasa, penuh sampai melimpah. Melimpah, saudara, adalah maksudnya supaya mengalir kepada orang-orang lain. Yang kita alirkan, saudara, kepada orang lain adalah kehidupan kasih karunia. Kehidupan anugerah, saudara-saudara. Bukan kehidupan dosa. Karena itu dia berkata, kamu sudah dapat anugerah. Kamu melimpah dengan anugerah. Kamu melimpah hyper grace, saudara-saudara. Yang hari-hari diplesetkan orang karena ada sekelompok orang yang menyalahgunakannya, saudara-saudara. Yaitu menerima anugerah tapi hidup dalam dosa. Dengan salah menerjemahkan, saudara. Tetapi, saudara, kebenarannya adalah kalau kita menerima anugerah itu bukan untuk berbuat dosa. Karena Roma pasal 6 berkata, hanya kasih karunialah yang bisa membuat kita tidak lagi bisa berbuat dosa atau tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah menerimanya, adalah bukan untuk membebaskan kita hidup dalam dosa. Tetapi justru kasih karunia diberikan dengan berlimpah-limpah adalah untuk membuat kita hidup di dalam kasih Allah. Tidak lagi dalam dosa, tetapi di dalam kasih Allah. Di dalam kasih Allah. Kita hidup di dalam kebenaran. Hidup sebagai orang yang dibenarkan.
hidup sebagaimana kita telah dikuduskan, hidup sebagaimana kita telah dihargai, berharga, mulia, dan hidup sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah. Maka hidup kita adalah hidup yang benar. Hidup kita hidup dalam kekudusan Allah. Bukan kekudusan dan kebenaran kita, tapi kebenaran dan kekudusan Allah. Dalam kasih Allah, bukan kasih kita. Kita hidup dalam keberhargaan yang Tuhan berikan. Hidup yang mulia. Jangan hinakan hidupmu dengan segala hal dunia ini, saudara. Karena kemuliaan Kristus yang telah diberikan atas kita. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah diberikan bukan untuk hidup dalam dosa. Kasih karunia berlimpah-limpah dicurahkan atas hidup kita adalah untuk membuat kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi di dalam kasih Allah yang besar, yang dahsyat, yang mengubahkan hidup, kasih yang membaharui, kasih yang membawa kehidupan kita ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Puji Tuhan atas semua ini. Karena itu saudara-saudara yang sudah menerima anugerah yang besar, kasih karunia yang berlimpah-limpah, hyper grace daripada Tuhan, saudara-saudara, kau yang sudah menerimanya berlimpah-limpah dalam hidupmu itu, bukan sekali lagi, bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk hidup dalam kasih Allah. Hanya kasih karunia Tuhanlah, sekali lagi, yang bisa membuat kita tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tidak lagi hidup di bawah kuasa maut, tetapi hidup di dalam kebenaran yang telah membenarkan kita, dalam kekudusannya yang telah menguduskan kita, hidup mulia yang telah memuliakan kita, dan membuat hidup kita berharga, dan hidup di dalam kasih, karena kita telah menerima kasih itu. Oh, luar biasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, biarlah hari-harimu di hari-hari ini engkau terus bersandar di dalam kasih karunia Tuhan. Bahwa hidupmu adalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Haleluya. Kiranya anugerah yang Tuhan curahkan, kasih karunia itu, membawa saudara terus untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bukan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Karena engkaulah sekarang ini di bumi ini, saudara, sebagai kebenaran Tuhan yang membawa kebenaran itu kepada dunia. Kekudusan, kemuliaan, dan kasih Tuhan padamu untuk membawanya menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan memberkati engkau demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, terus hidup sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini. Bukan karena kemampuan, bukan kuat gagah kita, tapi karena roh Allah, yaitu kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.